Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena hidayahnya, sampai detik hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang selalu beriman karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita untuk rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu Islam. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini ternyata kita sudah ada di ujung pertemuan. Kita akan mengambil sebuah peristiwa haji wada, haji terakhir, haji perpisahannya Nabi Muhammad SAW. Tidak lama dari peristiwa haji wada ini, akhirnya Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Dan wafatnya Nabi Muhammad tidak menghentikan istafet dakwah Islam. Ada penerusnya, ada pelanjutnya, yaitu para al-khulafa'u ar-rasyidin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, dan Ali. Dan masih banyak nanti pelanjut-pelanjut dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan layar normal, tidak ada badai yang mengganggu perjalanan kita pada siang hari ini. Kita ambil yang pertama, lorong sejarah haji wada. Untuk mengingatkan kita semuanya, 0 tahun Nabi Muhammad lahir, 63 tahun nanti Rasulullah wafat, 40 tahun awal kenabian, umur 53 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sudah kita ambil semuanya. Dan kita di ujung lorong sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita di sini ada sebuah peristiwa haji wada, haji perpisahan. Karena memang dalam momen haji ini nanti Nabi Muhammad pamitan dengan para sahabatnya. Seperti apa? Kita mulai. Pada tanggal 5 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 100.000 lebih sahabat, baik dari kelompok Ansor ataupun Muhajirin, meninggalkan kota Madinah dan berangkat menuju Mekah untuk niat menunaikan ibadah haji. 100.000 lebih, karena ada 2 model riwayat. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad berangkat dari kota Madinah itu 100.000 para jamaah haji. Tapi ada riwayat yang lain lagi, Nabi Muhammad
Sampai di kota Mekah itu kurang lebih 125.000. Jadi ada riwayat 100.000, ada riwayat 125.000. Mungkin di perjalanan banyak yang nyusul, akhirnya yang sampai di kota Mekah untuk niat ibadah haji itu 100.000 lebih. Tanggal 5 Dzulhijjah, tanggal 5 Dzulqa'dah, tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad berangkat. Kalau pelaksanaan ibadah haji bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Tapi setarnya, pelaksanaannya itu sudah bisa dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Apalagi ini yang berangkat 100.000 lebih. Kebanyakan jalan kaki. Yang punya onta naik onta, yang punya kuda naik kuda. Yang tidak punya onta, tidak punya kuda, jalan kaki. Dari Madinah ke Mekah. Ngomong-ngomong, dari Madinah ke Mekah berapa kilo? Meskipun sudah mundur-mundur ke sana, nggak ngitungin kan? Kalau perjalanan tempo dulu, para sejarawan mencatat jarak dari kota Madinah sampai ke Mekah itu kurang lebih 470 kilo. 470 kilo itu. Silakan dibayangkan. Perjalanan nggak ada tol waktu itu. Akhirnya di awal bulan Dzulqa'dah tanggal 5, Rasulullah dan para sahabatnya bergerak meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah untuk niat ibadah haji. Akhirnya mereka berangkat. Lalu kita singkat, pelaksanaan ibadah haji untuk pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada haji ifrad, ada haji qiran, dan ada haji tamattu. Dan haji yang paling nyaman adalah tamattu. Dan ini yang kebanyakan dipilih oleh para ulama, termasuk kita yang tinggal di Indonesia, memilih haji yang tamattu. Tamattu artinya adalah senang-senang, haji rileks. Yang datang duluan pada bulan Syawal, nyampe sana langsung disuruh untuk umroh, belum haji, umroh. Yang datang bulan Dzulqa'dah sampai di kota Mekah langsung umroh. Umroh 1 hari selesai. Setelah selesai umroh, kita diizinkan untuk tamattu, bersenang-senang, lepas pakaian bebas sambil menunggu musim haji yang nanti dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi baik dari bulan Syawal ataupun Dzulqa'dah, sambil menunggu datangnya tanggal 8 Dzulhijjah, itu kita diizinkan untuk tamattu, bersenang-senang. Tamattu, orang Indonesia plesetin sedikit, bercanda gitu. Tamattu, tangi, mangan, turu. Memang benar-benar menikmati tamattu, bersenang-senang. Yang penting umroh sudah selesai. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah niat haji dimulai lagi. Yang tanggal 8 bisa ke Tarwiyah dulu, ke Mina. Yang tidak sempat bisa dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, langsung wukuf di Arafah. Sampai akhirnya di puncak haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memberikan pesan inti kepada umatnya. Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada para sahabat. Inilah pesan dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada. Isinya sangat luar biasa. Kita persingkat. Di antara sekian panjang pesan dan wasiat Nabi Muhammad, dan ini pesan terakhir, wasiat terakhir Nabi Muhammad kepada umatnya. Yang pertama, Islam itu menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Bukan hanya Muslim, yang non-Muslim pun dijaga oleh Islam. Maka sebelum ada teriak HAM pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada umat dunia untuk menegakkan hak asasi manusia.
Yang kedua, pentingnya menjaga amanat agar orang itu tidak lewat dari amanat, tidak mengkhianati, tidak dusta. Sebelum Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, yang namanya amanah itu harus dijaga oleh siapapun. Yang ketiga, haramnya transaksi riba. Yang berikutnya, pesan agar manusia terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan pesan-pesan yang lain. Dan inilah kurang lebih visualisasi pesan Nabi Muhammad dalam haji wada. Ketika Nabi Muhammad ada di puncak Jabal Arafah tahun 10 Hijriah. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمون أنفسكم. اللهم هل بلغت. Akhirnya mereka menyelesaikan hajinya, dan sejarah mencatat Nabi kita Muhammad SAW sepanjang hidupnya dia haji hanya sekali, tahun 10 Hijriah. Mungkin ada yang bertanya, Nabi Muhammad haji sekali, berapa kali Nabi Muhammad menjalankan ibadah umroh? Ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad pernah umroh 4 kali, dan ada riwayat mengatakan 5 kali. Tapi haji sekali. Dan di saat Nabi Muhammad ada di Arafah menjalankan wukuf di padang Arafah, pada waktu itu ada wahyu yang oleh para ulama dikatakan sebagai wahyu yang terakhir kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti akan kita cek kembali. Sebagian pendapat mengatakan ini ayat Al-Qur'an yang terakhir kali turun. Pada hari itu tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Agama Islam sempurna. Dan agama Islam ini dijadikan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Nikmat yang paling besar adalah hidayah agama Islam. Dan pada hari itu pula Allah rela agama Islam yang sempurna ini menjadi agama tuntunan hidup, panduan hidup kita sampai hari kiamat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-yawma, pada hari ini, kata Allah, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, untuk kalian, hai orang-orang yang beriman, dinakum, agama kalian, Islam. Wa atmamtu, dan pada hari ini aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, nikmatku, yaitu nikmat hidayah, iman, Islam.
wa raditu, dan pada hari ini aku ridho, aku rela, kata Allah, lakum, untuk kalian semuanya, al-Islam, Islam ini dinan, sebagai tuntunan hidup, panduan hidup, ajaran hidup, yaitu agama. Dari sini sebagian ulama mengatakan Al-Quran yang kita punya itu kan, kalau ayat yang pertama kali turun itu kan ayat 5 ayat dalam surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Alaq 1-5 ayatnya. Ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hira bulan Ramadan, Jibril datang dan mendikte Nabi Muhammad membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu awal kenabian. Dan itu ayat yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Lalu yang terakhir kali turun mana? Sebagian pendapat mengatakan ini Al-Maidah ayat 3. Tapi benarkah ini adalah ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah? Para ulama ngecek kembali. Haji wada, kalau haji kan selesai rata-rata tanggal 13 Dzulhijjah. Rata-rata tanggal 13 Dzulhijjah haji selesai. Lalu Nabi Muhammad pulang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ternyata Nabi Muhammad masih sempat hidup itu kurang lebih 90 hari, 3 bulan. Jadi pasca haji wada tinggal di kota Madinah itu ada waktu 3 bulan. Apakah selama 3 bulan ini tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW? Ternyata ada. Jadi para ulama yang konsen terhadap ilmu Al-Quran itu meneliti, ternyata setelah pelaksanaan haji wada, Nabi Muhammad masih mendapatkan ayat lagi yang turun dari Al-Quran. Mana ayatnya? Ini sebagian pendapat, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi ayat terakhir, tapi ternyata ada lagi ayat Al-Quran yang turun. Tidak lama kemudian nanti واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Catatan para ulama yang konsen terhadap ilmu Al-Quran mengatakan kurang lebih 3 bulan berikutnya sebelum Rasulullah wafat ada ayat Al-Quran yang turun yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu, dan jagalah diri kalian, hati-hati, takutlah, waspada, yauman, dengan suatu hari, hati-hati dengan suatu hari, turja'una fihi ilallah, pada hari itu nanti kalian semuanya akan kembali kepada Allah. Waspada, hati-hati, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat. Setelah itu, summa tuwaffa, kemudian akan dibalas dengan sempurna, dengan lengkap, kullu nafsin, setiap jiwa, maka sahabat dari apa yang dulu pernah ia lakukan. Semua yang pernah kita lakukan di muka bumi, nanti pada hari kiamat dan seterusnya akan dibalas oleh Allah dengan lengkap, tuwaffa, sempurna. Yang baik dibalas dengan sempurna, yang jahat pun dibalas dengan sempurna. Wa hum la yuzlamun, dan pada hari itu nanti tidak ada satupun orang yang dizalimi oleh Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini dibalas dengan lengkap tanpa ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama kemudian Rasulullah wafat, dipanggil oleh Allah. Maka inilah ayat yang terakhir kali turun dari Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang terakhir kali adalah ini, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Menjelang wafat, 3 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad sempat sakit. Nabi Muhammad sakit, demam, panas tinggi, sampai nanti 3 hari berikutnya Rasulullah wafat. Ngomong-ngomong, Nabi Muhammad wafat hari apa, Bang? Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Berarti sama dong dengan maulidnya. Jadi Rasulullah lahir hari Senin, wafatnya juga sama Senin. Tanggalnya lahir 12, wafatnya 12. Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya bulan Rabiul Awal. Berarti lahir dan wafatnya itu harinya sama Senin, tanggalnya sama 12, bulannya sama Rabiul Awal. Lahir tahun 1 Gajah. 63 tahun berikutnya, tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Berarti kalau Bapak memperingati tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang diperingati maulidnya atau wafatnya? Halo? Hah? Maulidnya atau wafatnya? Maulidnya penting, wafatnya penting juga itu. Jadi mulai tahun depan kalau tanggal 12 Rabiul Awal boleh kita peringati dua-duanya lah, itu biar hemat lah. Maulidnya sekaligus wafatnya, karena harinya sama itu. Sampai akhirnya Rasul nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sakaratul maut. Ternyata Nabi Muhammad pun sebelum wafat diberi oleh Allah yang namanya sakaratul maut. Ada sebuah informasi dari Allah dan dari Rasulullah tentang sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan hukum Allah yang berlaku untuk semua hambanya, termasuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum wafat itu mengalami, ngomong-ngomong sakaratul maut itu apa ya? Maut, kematian. Kalau sakarat, bahasa kita sekarat itu. Apa sekarat itu? Hah? Ada yang punya pengalaman? Gak ada semua ya. Kadang-kadang kita itu salah paham arti sakarat itu. Sekarat, orang Prancis bilang kejet-kejet, ya kan? Sakarat itu pengantar kematian. Pengantar. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Ada yang sakit, ada yang agak sakit, ada yang sangat sakit. Semua sakarat itu sakit. Cuman ada yang cepat, sakitnya sebentar. Dan Allah mengatakan, innaka, kamu ya Muhammad, mayyitun, pasti akan mati. Wa innahum, dan mereka umatmu itu ya Muhammad, mayyitun, semuanya juga akan mati. Ini berlaku untuk siapapun. Kamu akan mati ya Muhammad, dan mereka umatmu juga akan mati. Dan ketika Nabi Muhammad sudah mulai demam menjelang kematiannya, 3 hari beliau demam, panasnya tinggi. Dia ditemani oleh istrinya. Siapa kira-kira istrinya ini? Takdir Allah, waktu itu sakitnya Nabi Muhammad itu di rumahnya Aisyah, rumah kecil yang di samping Masjid Nabawi. Ini kurang lebih rumahnya Rasulullah, ya kurang lebih pintu depan itulah, itu mimbarnya Nabi Muhammad. Nah, sepanjang pintu rumah
rumahnya Nabi Muhammad sampai mimbarnya Masjid Nabawi, itu yang disebut dengan Raudhah. Di lokasi Raudhah itu setiap hari telapak kaki Nabi Muhammad mondar-mandir di situ. Begitu pula para sahabat. Di tempat antara rumahnya Nabi Muhammad dengan mimbarnya itu, telapak kakinya para sahabat mondar-mandir di tempat itu. Mereka juga sujud, rukuk di tempat itu. Itulah Raudhah. Dan Rasul mengatakan, ma baina mimbari wa baiti, antara mimbarku dan rumahku, Raudhatun, adalah sepotong taman min riyadil jannah, dari taman-tamannya surga. Maka yang namanya Raudhah itu 24 jam sepanjang tahun tidak pernah kosong, tidak pernah putus, karena umat muslim dunia berebut untuk ikut rukuk, untuk ikut sujud di tempat Raudhatun min riyadil jannah, sepotong taman surga itu. Ketika Nabi Muhammad demam didampingi oleh Aisyah, Nabi Muhammad sempat ngomong kepada Aisyah dengan kata-kata berikut. Rasulullah bersabda tentang sakaratul maut yang beliau rasakan. Kata Rasulullah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Innalil mauti, sesungguhnya kematian itu sakaratin, ada sakaratnya, ada pengantarnya. Sakit? Iya. Tapi ada yang cepat, ada yang sangat sakit, ada. Bahkan ada yang dimainin, seakan-akan malaikat itu nyiksa itu. Ada orang namanya Abdullah, namanya keren kan, Abdullah gitu loh. Maka jangan terkesima dengan nama. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini aslinya orang Yahudi, tapi pura-pura masuk Islam. Maka disebut munafik. Dia ikut sholat di masjid, Muslim dohirnya, jaketnya Muslim, tapi hatinya gak ada yang tahu. Sampai akhirnya dia sakarat. Ketika sakaratul maut, orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu seakan-akan nyawanya itu diobrol malaikat lah itu, ditarik ulur, nggak dicabut-cabut itu. Sampai akhirnya anaknya tidak tega. Siapa nama anaknya? Abdullah juga. Jadi bapaknya namanya Abdullah, anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini itu sahabat Nabi Muhammad yang sangat taat. Sangat taat. Tapi melihat ayahnya meskipun munafik tadi, tapi kan dohirnya muslim, mukmin. Begitu melihat ayahnya sakaratnya berhari-hari disiksa oleh Allah, akhirnya Abdullah anaknya datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya Abdullah sakaratul maut, berhari-hari gak mati-mati. Kalau boleh ya Rasulullah, saya pinjem jubahnya Nabi Muhammad, jubahmu, saya pinjem. Mungkin dengan jubah itu kami bisa berdoa agar kematian ayahku itu dipermudah oleh Allah. Nabi Muhammad dengan lapang hati dan lepas jubahnya, diserahkan kepada Abdullah, dibawa pulang. Sampai rumah diselimutin di tubuh ayahnya yang sakaratnya susah tadi. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay itu pun meninggal dunia. Karena dohirnya muslim, Nabi Muhammad ikut menyolati karena diminta oleh putranya tadi itu. Tapi setelah itu Allah memberikan teguran kepada Rasulullah, jangan kamu sholat kepada orang itu. Ternyata dia adalah orang yang dalam kondisi tidak beriman, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul tidak menyolati. Tapi beberapa sahabat yang lain ikut menyolati karena dohirnya mereka, dia adalah seorang muslim itu. Sakarat. Dan Rasul bercerita kepada Aisyah, hadis ini kan rawahul Bukhari.
riwayat dari Aisyah. Dari yang menceritakan hadis ini adalah Aisyah. Rasul pernah bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakarat. Kematian itu punya pengantar. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang gampang, ada yang susah. Tapi mohon maaf, saya belum punya pengalaman itu, Pak. Saya belum punya pengalaman cerita, ya kita berbagi cerita lah itu. Sampai akhirnya orang yang paling mulia di muka bumi, Muhammad, dipanggil oleh Allah. Rasulullah wafat. Setelah 3 hari Rasulullah mengalami sakit, didampingi oleh istrinya, dijenguk oleh keluarganya. Akhirnya pada fajar hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Tolong dicek. Tadi haji bulan apa? Haji bulan Dzulhijjah tahun 10. Tapi wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Berarti berapa bulan itu antara jarak haji wada sama wafat? Dzulhijjah, habis Dzulhijjah, Muharram, Safar, lalu masuk Rabiul Awal. Memang kurang lebih 90 hari dari haji wada Rasulullah wafat. Tahun 11 Hijriah. Saat para sahabat akan memulai sholat, karena Rasulullah sakit, tidak bisa menjadi imam sholat, sempat digantikan oleh Abu Bakar. Di waktu fajar, ketika para sahabat sedang sholat berjamaah bersama Abu Bakar, karena Rasulullah sakit, tiba-tiba kain yang melintang hordeng di kamarnya Rasulullah yang memang mepet dengan masjid itu kemudian terbuka, dan Rasulullah muncul sambil tersenyum. Sholat mau dimulai, tapi Rasul muncul dari balik kamarnya sambil tersenyum. Melihat Nabi Muhammad tersenyum, para sahabat yang akan mulai sholat senang. Alhamdulillah Nabi Muhammad sudah sembuh, sehat kembali, bisa berdiri, keluar dari kamarnya. Tapi Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar, lanjutkan sholat. Nabi Muhammad balik masuk kamarnya lagi. Paling tidak pada waktu itu para sahabat yang ada di Raudhah sempat mendapatkan senyum terakhirnya Nabi Muhammad. Mereka sholat senang, Nabi Muhammad sudah tersenyum, akan sembuh, meskipun masuk kamar lagi. Sampai akhirnya di pagi hari Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam usia 63 tahun pakai tahun Hijriah, dan ini kurang lebih visualisasinya. Melihat sebentar, kemudian masuk kamar lagi. يا أبا الحسن كيف وجدت رسول الله؟ أصبح بحمد الله بارئا. الحمد لله. أحلف بالله. Ini yang sempat mendampingi Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan pamannya Nabi Muhammad yang paling kecil. Siapa pamannya yang paling kecil, paling muda? Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Ali, saudara sepupunya Rasulullah, dan ini pamannya beliau, Abbas. لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، وإن خرج للناس ووعظهم وما أحسب اليوم ينقضي حتى فإن كان في صدرك حاجة عنده فهلم إليه فكلمه.
خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. رسول الله قبل رسول الله. يا ليتني مت قبل هذا. Umar bin Khattab datang. قبض رسول الله يا عمر. ما تقولون ثكلتكم أمهاتكم. قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لا بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات. Ini Abu Bakar. Ada riwayat Umar tidak siap menerima kematian Rasulullah dengan emosinya. Abu Bakar orangnya yang teduh lembut datang dan sempat mencium wajah Nabi Muhammad. Jadi kita diizinkan boleh mencium orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi ketika dia meninggal dunia. Dan Abu Bakar orangnya tegar. Fisiknya mungkin tidak terlalu gagah, tapi jiwanya sangat gagah. Itulah Abu Bakar. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك موتة بعدها أبدا. أما تعقلون ما أقول لكم؟ كفوا ألسنتكم، فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رسلك يا عمر، أنصت. ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس؟ قد نافقوا يا أبا بكر. أنصتوا لي أيها الناس. الحمد لله القاهر فوق عباده. أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang paling mulia di muka bumi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Jadi Nabi dimakamkan di tempat beliau wafat.
Aisyah pernah bermimpi. Nanti mimpinya diceritakan kepada ayahnya Abu Bakar. Apa isi mimpinya? Malam itu saya bermimpi ada 3 rembulan jatuh di kamarku. Ada 3 rembulan masuk ke kamarku. 3. Saya terbangun lalu bercerita kepada sang ayah, B, tadi malam saya mimpi ada 3 rembulan turun di kamarku. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Sampai akhirnya nanti ulama mulai mentafsiri mimpi tadi. Ternyata 3 rembulan yang ada di kamarnya Aisyah itu adalah ada 3 orang hebat. Nabi Muhammad dimakamkan di situ. Nanti ketika Abu Bakar wafat, dia pun dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Dan ketika Umar wafat, dimakamkan di sampingnya Abu Bakar. Di situ ada 3 orang hebat yang menjadi rembulan yang menerangi gelapnya dunia ini ketika malam hari. Lalu nanti ada riwayat yang tidak terlalu kuat, riwayat lemah. Ada riwayat lemah dan nanti ada lagi yang akan dimakamkan di situ. Tapi riwayatnya tidak terlalu kuat. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Selama ini kita hanya mempelajari maulidnya, tapi pada hari ini kita memperingati wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.